Paus Fransiskus merupakan paus ketiga yang datang berkunjung ke Indonesia. Sebelumnya, Paus Santo Paulus VI yang datang pada tanggal 3 Desember 1970. Meski kunjungannya sangat singkat, hanya sehari saja di Indonesia, namun kedatangan Paus Santo Paulus VI yang mendarat di Bandara Kemayoran saat itu disambut meriah oleh masyarakat Indonesia. Selayaknya kepala negara, Paus Santo Paulus VI bertemu Presiden Soeharto di Istana Merdeka. Beliau kemudian berkunjung ke gereja katedral, menemui para imam Katolik dan biarawan. Tidak lupa, sebagai pemimpin gereja Katolik dunia, Paus Santo Paulus VI juga memimpin perayaan Ekaristi yang dihadiri ribuan umat Katolik dari seluruh Indonesia di Stadion Utama Senayan, atau yang kita kenal saat ini sebagai Stadion Gelora Bung Karno. 19 tahun kemudian, tepatnya pada 9 hingga 14 Oktober 1989, Indonesia kembali menyambut kedatangan pemimpin gereja Katolik dunia, yang saat itu adalah Paus Yohanes Paulus II. Kunjungannya ke Indonesia memang cukup lama, karena tidak hanya bertandang ke Jakarta, namun Paus Yohanes Paulus II juga berkeliling ke beberapa wilayah di Indonesia untuk menyapa umat Katolik. Antara lain di Yogyakarta, Maumere, Medan, dan Dili yang saat ini sudah merdeka dan menjadi Timor Leste. Jejak kunjungan pemimpin gereja Katolik dunia ke Indonesia bisa dilihat dari peninggalan mereka yang saat ini disimpan di Museum Katedral, Jakarta. Bu Susi, kita berada di ruangan yang ini adalah peninggalan paus-paus yang terlebih dahulu, betul, yang dulu berkunjung ke Indonesia ya? Iya, betul. Namanya zona kunjungan. Zona kunjungan. Ya. Dan tadi Bu sempat bilang relikwi. Kenapa itu disebut sebagai benda-benda relikwi, Bu? Oh ya, baik. Karena paus pertama yang pernah datang ke katedral, juga paus kedua, maksudnya kedatangan paus yang kedua, itu beliau-beliau itu sudah diangkat menjadi seorang yang kudus yang kita sebut santo. Nah, maka peninggalan yang diberikan itu tentu saja tergolong relikwi. Ya mungkin ini disebutnya relikwi tingkat 2. Oh, emang ada berapa tingkat, Bu? Ada 2 tingkat. Kalau satu, relikwi tingkat 1 itu artinya yang berasal dari bagian tubuh. Jadi mungkin tulang, ya, serpihan tulang, seperti itu. Tapi kalau relikwi tingkat 2 adalah barang-barang yang sering dipakai atau digunakan beliau. Semasa hidupnya? Semasa hidupnya. Termasuk ini? Ya, kalau yang ini apa, Bu, namanya? Ini disebut mitra. Mitra itu ya seperti penutup kepala yang memang digunakan tingkatan dari mulai Bapak Uskup sampai ke Paus. Nah tentunya dengan tanda-tanda yang berbeda. Nah ini peninggalan dari Paus Paulus ke-6 yang pernah datang di tahun 70. Ya. Sederhana ya, Bu ya? Ya sederhana tapi memang sangat indah. Ini yang selalu dipakai sama Paus ketika mimpin ibadah? Iya betul. Dan jadi kami mendapat 2 kenang-kenangan dan ini sangat-sangat indah dan berharga. Mitra, kemudian tongkat gembala. Tongkat gembala adalah tongkat yang memang selalu dibawa oleh beliau saat beliau memimpin sebuah ibadah. Misa. Tongkat gembalanya itu ya, Bu ya? Sederhana juga ya, Bu ya? Hanya ada gambar Yesus saja dan itu dibuatnya dari besi. Ya, itu besi, kelihatannya itu seperti perak ya. Perak ya. Tapi teroksidasi ya, Bu ya, dimakan besi ya. Betul. Tapi Bu, yang menarik saya lihat di depan saya ini ada jubah. Ya. Terlihatnya mewah sekali, tapi sebenarnya sederhana ya, Bu ya, bordirnya juga sangat sederhana. Cuma ada simbol salib juga, ada bunga. Ini dari siapa, Bu? Kalau ini peninggalan hadiah dari Paus Yohanes Paulus kedua yang datang ke sini sebagai paus yang kedatangan yang kedua. Tahun 89. Itu ramai banget ya, Bu ya? Ya. Karena kunjungannya paling lama ya? Di Oktober. Ya. Oke. Nah, kalau bisa diceritakan, ini baju yang biasanya dipakai seperti apa, Bu? Ini namanya kasula. Kasula ini juga digunakan saat ibadah. Ya, jadi kasula ini terbuat dari benang-benang berwarna emas. Yang ini kelihatannya memang sedikit mengalami rusak ya, karena dulu mungkin salah treatment di saat awal-awal datang, awal diberikan. Betul, dengan pengelola saat itu. Jadi ini kita bisa lihat di foto di sana, itu ya kasula yang dipakai di sini. Dan ini dipakai selama kunjungannya di Indonesia. Lagi saat salah satunya memimpin ibadah di sini, ya ini digunakan dan kemudian dihadiahkan pada katedral. Ya. Ini jadi barang berharga juga ya, Bu. Betul, ini juga termasuk relikwi tingkat 2. Tapi hati-hati dirawat, jangan sampai rusak seperti itu. Nah, Bu, selain jubah yang
tadi menarik perhatian saya. Ya. Ini ada surat yang tadinya saya pikir surat Surat cinta, cinta. ya. Ternyata kalau dilihat lebih dekat karena tulisannya kan kecil Iya. ya. Ternyata surat ancaman yang diterima tanggal 3 bulan 10 tahun 89. Jelang Ini 1 minggu sebelum beliau datang ya. beliau datang itu tanggal 9 Oktober ya? 9-nya sudah misa di GBK. Oh, Ya. sudah misa di GBK. Bu, agak ini ya, seram ya ancamannya. Ini betul. bisa diceritakan nggak Bu? Ini kenapa bisa ada surat-surat seperti ini? Dan apakah pelakunya ditangkap? Nah itu juga tidak terdeteksi sih ya, maksudnya tidak ada pemberitahuan bagaimana ini ditanganinya. Namun yang jelas surat ini sampai di sekretariat, kemudian ya diterima dan isinya memang mengejutkan. Karena ya kita juga tidak menyangka kan akan ada sebuah ancaman untuk keselamatan jiwa dari Bapak Paus Yohanes Paulus II. Tapi puji Tuhan tidak terjadi hal tersebut untungnya. Jadi ya. Pengamanannya seperti apa Bu? Karena ini kan ada ancamannya Jakarta disambut dengan granat, sabotase, pembakaran gereja. Yang pasti karena ada surat ini pasti jelas bahwa keseluruhan dari pengamanan tentu sangat amat diperketat. Ya, saya sih terbayang. Jadi, tapi kan kita lihat sendiri kalau lihat dokumenter misalnya di GBK itu berjalan dengan amat lancar sekali ya. Tapi yang jelas tuh butuh ekstra Pengamanan. Ya. Paus Yohanes Paulus II tahu surat ini? Nah itu juga kita belum mencari tahu apakah beliau tahu. Rasanya sih tidak ya. Demi apa ya? Demi ketenangan ya. Mestinya sih tidak. Tapi ini tentu saja harus diantisipasi. Antisipasi betul. Dan ini perjalanan beliau selama berada di Indonesia, bertemu dengan umat, tokoh agama. Itu yang di Jogja ya Bu ya? Ini bukan, ini di dalam katedral. Oh dalam katedral. Ya, jadi ada kegiatan ibadah sore yang disebut ibadah doa Vesper dan dihadiri oleh kaum religius. Jadi oleh imam, oleh para suster, maka terlihat di sini suster-suster yang sangat antusias. Ya. Oh, ini juga ada yang sepertinya pengawalan khusus ya Bu ya? Iya, dan juga kalau ini penyambutan ya dari rangkaian panitia. Kemudian juga uskup ya. Nah, ini juga sudah tiba di katedral. Karena terlihat di sini ada pastor Kuris yang dahulu juga bertugas di katedral sebagai pastor katedral. Ya. Dan meninggalkan banyak benda-benda termasuk koin. Ya, ini koin yang memang zaman itu mungkin disiapkan ya untuk kedatangan Paus. Dan ini ada buku perayaan Ekaristi yang ada di GBK stadion saat itu. Kemudian ada Vesper, ini ibadah sore yang dilakukan di katedral di tanggal 10. Tanggal 10. Ya. Ketika itu suasananya GBK pasti penuh banget ya Bu ya? Iya, pasti berapa penuh orang banget. itu Bu? Jumlahnya ada ya tertentu puluhan ribu tentunya karena kan dari segala penjuru mungkin tepatnya ya kita harus menggali yang pasti di katedral ini penuh dengan jumlah di dalam katedral itu kapasitasnya 800 orang dan itu penuh. Iya, betul. Kenapa untuk kunjungan kali ini tidak ada ibadah umat untuk dipimpin oleh Paus Fransiskus, berbeda dengan Paus Yohanes Paulus II. Ini juga ya ini termasuk ibadah sore dan ibadah bersama dengan para religius. Jadi sebenarnya mirip ya. Tapi yang sekarang ini nanti berupa perjumpaan di gereja katedral bersama juga para religius ya, dan diawali juga dengan ibadah nantinya tentu. Ibadah saat menunggu kedatangan Bapak Paus. Bu, ini di antara semua barang-barang peninggalan Paus yang sudah datang ke Indonesia kan ada keterangannya nih. Ini nggak ada nih, saya bingung nih keterangannya. Ini apa Bu ini? Kenapa bisa ada di sini? Yang ini pasti apa? Kalau ini ada tempat yang istilahnya itu memang dibuat untuk berlutut saat berdoa. Dan kita nggak usah menjelaskan, kita bisa melihat dari gambar ini, kita sudah tahu apa yang terjadi dengan tempat berlutut ini. Jadi inilah yang digunakan oleh Bapak Yohanes Paulus II, Bapak Paus Yohanes Paulus II saat berada di dalam gereja katedral. Jadi beliau melakukan saat hening sejenak untuk bisa berdoa di depan altar utama. Ini didesain khusus?
Kelihatannya ya iya, dan mengambil juga desain yang senada dengan gaya neogotiknya katedral. Oh, Ya. oke. Tapi ini sebelumnya memang didesain atau sudah ada di gereja zaman dulu, sudah dari lama? Yang ini juga tidak ada catatan peninggalan, Peninggalan. tapi yang pasti ya memang ini disiapkan untuk beliau, Disiapkan. digunakan untuk berlutut dan berdoa. Ya. Oke. Nah ini fotonya menceritakan semuanya ya Bu Betul. ya? Jadi tidak perlu tulisan dan penjelasan ya? Betul. Orang udah paham. Ngomong-ngomong soal yang disiapkan gereja, katedral, Ya. setiap kunjungan Paus itu pasti ada yang disiapkan. Nah, terakhir nih Bu, untuk kunjungan Paus Fransiskus, apa yang disiapkan oleh gereja katedral? Selain tentunya di luar pengamanan ya Bu ya? Ya, di luar pengamanan tentu saja katedral mempercantik diri begitu ya oleh pastor kepala gereja katedral Romohani Rudi Hartoko, tentu saja memikirkan segala sesuatunya sehingga penyambutan kedatangan Bapak Paus Fransiskus paling tidak gereja katedral tuh layak gitu, seperti misalnya dicat ulang. Karena bangunan katedral itu adalah cagar budaya, maka kita harus meminta izin dan kemudian melakukan cat ulang, tidak membuat perubahan-perubahan besar, tapi mengikuti yang sudah ada, kemudian dicat ulang, kemudian juga melakukan reorganisasi untuk lokasi bangku-bangku dan juga merawat, melihat apa yang perlu dibetulkan, seperti itulah. Bagian-bagian lainnya juga seperti itu gereja katedral. Nah, kemudian ada satu yang khusus yang akan dipakai oleh beliau. Tentu saja itu yaitu kursi yang nantinya beliau akan gunakan saat berada di altar. Nah, itu tentu saja sudah disiapkan secara khusus oleh Romohani. Nanti tinggal kita lihat Seperti apa? Jadi belum bisa lihat nih Bu? Ya, baiknya nanti kita tunggu ya di harinya. Penasaran, soalnya desainnya tuh orang umat saya terutama juga penasaran desainnya seperti apa. Ya, bisa lihat nih? Biarkan menerka-nerka dulu ya. Oke, baik. Menerka-nerka sampai nanti Paus Fransiskus datang. Ya. Dan nanti kursinya akan dibawa ke Vatikan atau ditinggal? Oh tidak, tentunya nanti ditinggal dan semoga akan juga ditempatkan lagi di museum. Museum. Ya. Jadi barang baru lagi, Betul. koleksi baru Ya, lagi. untuk terkait dengan kunjungan Paus Fransiskus. Kedatangan Paus Fransiskus pada 3 hingga 6 Desember akan menjadi kedatangan yang paling dinanti. Karena menurut Susi, kedatangan Paus Fransiskus semakin meneguhkan posisi Indonesia sebagai negara yang sesuai dengan prinsipnya yang menghargai keberagaman. Tim Liputan, CNN Indonesia. Berbagai persiapan dilakukan untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus seperti cerita tim busana liturgi dari Bandung yang merancang jubah yang akan diberikan kepada Paus Fransiskus. Sementara pemerintah meluncurkan perangko edisi khusus. Ini adalah jubah atau yang biasa disebut pluviale yang akan dikenakan Paus Fransiskus pada misa akbar yang diadakan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 September mendatang. Lalu ini adalah topinya atau yang biasa disebut mitra dan stola atau selendang. Baik di bagian depan dan belakang jubah maupun di topi dan selendang terdapat desain salib Nusantara yang dirancang oleh tim Sangkris dari Bandung, Jawa Barat. Dalam rangka menyambut kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia, tim Sangkris mendapat tugas dari Konferensi Wali Gereja dan Kedutaan Vatikan di Indonesia untuk merancang jubah Paus pada bulan Mei lalu. Dalam waktu 4 hari, rancangan itu harus selesai dan untungnya langsung disetujui oleh Vatikan. Ketika itu tidak ada panduan yang diberikan pada mereka selain desain yang tidak usah mewah. Nah, sendirinya kami ingin menonjolkan atau menampilkan terutama kekhasan Indonesia. Lalu ya mau apa lagi ya, paling gampang itu ide salib yang lebih universal ya, dan itu akan lebih mudah untuk diberi isian unsur-unsur motif-motif Nusantara gitu. Lahirlah tema desain salib Nusantara yang di dalamnya terdapat motif dari suku-suku bangsa yang disesuaikan dengan lokasinya. Sehingga di bagian atas salib melambangkan daerah utara disimpan motif Dayak. Di bagian timur salib dipilih motif Asmat, di selatan motif Sumba, dan di barat motif Batak. Sementara untuk warna utama dipilih warna emas yang melambangkan keagungan dan kemuliaan. Untuk pluviale, mitra, dan stola Paus dengan desain salib Nusantara diproduksi di Italia.
Sementara kasula para uskup dan diakon yang jumlahnya 86 orang dan para imam yang jumlahnya 2.000 orang diproduksi di Bandung, Jawa Barat dan dikerjakan dalam waktu 2 bulan. Sementara, untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama PT Pos Indonesia meluncurkan perangko edisi khusus Paus Fransiskus di Plaza Maria Katedral Jakarta Senin siang. Perangko ini akan tersedia sebanyak 4.000 lembar dan akan didistribusikan ke seluruh dunia agar bisa dibeli oleh banyak orang. 4.000 kopur dengan nilai Rp4.000, SHP-nya ada 2.000 dan full seat-nya itu ada 4.000. Jadi nanti masyarakat bisa melihatnya lewat marketplace-nya. Desain perangko ini dibuat sejak 2020 saat Paus Fransiskus sudah berniat datang ke Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.